Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik-baik saja kan? Oke, ya. Saya berharap kalian semua diberi kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini lewat video pembelajaran, ya. Anak-anakku sekalian, ya, langsung saja untuk materi pada hari ini, yaitu adalah barisan dan deret geometri, ya. Dalam pertemuan kemarin, ya, kita sudah membahas barisan dan deret aritmetika, ya. Kalian mestinya sudah paham, ya. Barisan aritmetika itu yang bagaimana, sedangkan deret aritmetika yang bagaimana. Kalian sudah paham kan? Sudah ada latihan soalnya, ya. Tuh, maka sekarang menginjak ke barisan geometri dan deret geometri, ya. Apa itu barisan geometri dan deret geometri? Ya, kita bahas yang pertama dulu adalah barisan geometri. Ya. Di dalam minggu kemarin pada barisan aritmetika, ya seperti ini. 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas barisan aritmetika yang seperti ini. Beda kan ini dengan barisan aritmetika? Kalau barisan aritmetika kan ada yang namanya beda, ya. Beda. Apakah ini beda, Pak? Ya. 1, 3, 9, 27, 81 ini apakah juga beda? Coba cermati di sini. Ya. Ini ya. Ini 1 ke 3, 3 ke 9, 9 ke 27, 27 ke 81. Saya kira berbeda dengan barisan aritmetika kemarin, ya. Nah, ini 1 ke 3, 3 ke 9, 9 ke 27, 27 ke 81 mestinya tidak sama dengan yang barisan aritmetika kemarin. Karena 1 ke 3 di sini kalau aritmetika kan ini kan 2, ya kan? Kalau 3 ke 9 kan tidak 2 lagi, ya kan? Berbeda. 9 ke 27 juga tidak 2 lagi, tidak sama, ya. Nah, coba sekarang kamu cermati dalam barisan ini. Kira-kira bagaimana? Ya kan? 1 ke 3, 3 ke 9, 9 ke 27, 27 ke 81. Ya. Bedanya apa, anak-anak? Ya. 1 ke 3 itu adalah dikalikan 3, ya. 3 ke 9 juga dikalikan 3. 9 ke 27 juga dikalikan 3. 27 ke 81 juga dikalikan 3. Ya, dan seterusnya. Beda kan dengan barisan aritmetika? Kalau barisan aritmetika kan beda. Ini adalah pengali, ya. Kalau barisan aritmetika beda, kalau atau selisih, ya kan? Nah, kalau barisan geometri adalah di sini adalah pengalinya. Ya. Sama seperti yang pertama di situ adalah sebagai U1, ya. Ini yang ketiga juga disebut dengan U2, ya. 9 sebagai U3, 27 dengan U4, 81 dengan U5, ya. Nah, ini kan mempunyai perbandingan yang tetap. Maksudnya perbandingan yang tetap itu bagaimana? Yaitu misalkan U2
dibagi U1 itu akan sama dengan U3 dibagi dengan U2, ya kan? Juga sama dengan U4 dibagi dengan U3, ya. Dan U5 dibagi dengan U4. Nah, ini U2 per U1, U3 per U2, U4 per U3, U5 per U4 ini mempunyai perbandingan yang sama atau tetap. Ya, ini dengan ini, dengan ini, dengan ini perbandingannya tetap. Berapa anak-anak? Ya, ya. U2 kan 3, ya kan? U1-nya adalah 1, ya kan? U3-nya 9, U2-nya 3, ya kan? U4-nya 27, ya kan? U4-nya 27, U3-nya 9, ya kan? U5-nya 81, U4-nya 27. Ya. Sehingga 3/1 itu sama dengan 9/3, sama dengan 27/9, sama dengan 81/27. Berapa anak-anak? Perbandingannya yaitu adalah 3, ya. Nah, perbandingannya adalah 3 ini. Ya, paham ya anak-anak ya? Ya, coba barisan yang kedua. Ini ada 64, 32, 16, 8, 4 dan seterusnya. Ya, berbeda dengan yang pertama, ya kan? Berbeda kan? Oke, ya, ini 64 ke 32, 32 ke 16, ya. 64 ke 32, 32 ke 16, 16 ke 8, ya. 8 ke 4, 4 dan seterusnya. Ini mempunyai perbandingan yang tetap juga. Dikalikan berapa anak-anak? Ya, coba cermati. 64, 32, 16, 8, 4, ya. Coba kamu pahami, kamu cermati di sini. Paham kan ini kan? Ya, mesti ada dikalikan atau dibagi, ya kan? Nah, kalau dibagi berapa? Kalau dikalikan berapa? Ya, ya. Ya, ternyata 64 ke 32 di situ adalah dibagi 2. Ya. 32 ke 16 juga dibagi 2, ya kan? 16 ke 8 juga dibagi 2. 8 ke 4 juga dibagi 2, ya kan? Nah, sama seperti yang barisan pertama tadi, yaitu 64 sebagai U1, 32 sebagai U2, 16 sebagai U3, 8 sebagai U4, 4 sebagai U5, dan seterusnya. Sampai dengan UN, gitu ya. Nah, kita ulangi lagi. 64, 32 dibagi 2. 32 ke 16 dibagi 2. 16 ke 8 juga dibagi 2. 8 ke 4 juga dibagi 2. Atau dikalikan berapa anak-anak? Kalau ini kan dikalikan 3, mestinya ini dibagi, ya kan, dibagi 2 atau dikalikan berapa anak-anak? Dibagi 2 itu sama saja dengan dikalikan berapa? Atau dikalikan berapa? Dikalikan berapa anak-anak? Yaitu dikalikan setengah atau 1/2, ya. Gitu ya. Nah, sehingga juga mempunyai perbandingan yang tetap juga, yaitu bagaimana? Yaitu seperti yang pertama tadi, yaitu U2 dibanding U1, U3 dibanding U2, U4 dibanding U3, U5 dibanding U4, itu nilainya adalah seperti ini. U2-nya 32, U1-nya 64, U3-nya 16, U2-nya 32, U4-nya 8, U3-nya 16, ini U5-nya 4, ini U-nya 8, U4-nya 8, ya. Sehingga perbandingannya berapa anak-anak? Yaitu adalah 1/2, ya kan, atau dibagi 2.
Ya. Ini kan 32/64 kan 1:2, ya kan. 16/32 juga sama, 1:2. 8/16 juga sama, 1:2. 4/8 sama, yaitu adalah 1:2, sama saja. Ya, anak-anak ya. Oke, paham kan? Oke, kita lanjutkan ya. Suatu barisan U1, U2, U3 disebut barisan geometri jika perbandingan suku yang berurutan adalah tetap. Nah, maksudnya perbandingan dua suku yang berurutan, maksudnya U1 ke U2, ya kan? Itu kan U3, U4, ya, U4, U5, ini sama saja dengan perbandingannya sama. Nah, perbandingan yang tetap itu disebut rasio, ya, atau R, ya. Nah, ini berarti sebagai 3 ini adalah sebagai apa? Yaitu sebagai rasionya atau R-nya. Nah, ini juga sama, ini adalah sebagai rasionya. Ya, berarti di sini 3 adalah sebagai rasio. Ini berarti 1, 3, 9, 27, 81 yang mempunyai rasio 3. Sedangkan 64, 32, 16, 84 di sini mempunyai rasio 1/2 atau setengah. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, R itu adalah ya rasio, yaitu adalah U2 dibanding U1 seperti tadi ini kan, U2 dibanding U1 ya, atau U3 dibanding U2, atau U4 dibanding U3, atau U5 dibanding U4, ini adalah rasionya. Ya, rasio. Ini adalah UN plus 1 ya. Ini UN, maksudnya UN plus 1. UN ditambah 1 ya, ini mestinya. Nah, jika suku pertama U1 sama dengan A, ya. Nah, jika U1 ini sama dengan A, nah ini sama dengan A, nah, maka U2 sama dengan A kali R. Ya. Berarti kalau R sama dengan U2 dibanding U1, sedangkan U1 ini adalah sebagai A-nya, ini diganti A ya. Berarti R ini sama dengan U2 dibagi A. Nah, berarti di sini adalah U2 di situ, ya maaf, U2 itu sama dengan ini kan, U2 kan berarti kan ini dikalikan ini. Ya, R dikalikan A, ya berarti adalah A dikalikan R. Nah, gitu kan? Oke. Paham ya? Dikalikan silang ini. Nah, ini dikalikan silang. Kalau dikalikan ini berarti U2 sama dengan R dikalikan U1. Karena U1 sama dengan A, ya berarti A kali R. Nah, gitu ya. Oke. U3 sama dengan, nah, kalau U3 berarti kan U2 kali R. Nah, sedangkan U2 tadi kan sudah AR ini. Ya, U2 itu sama dengan AR ini, sehingga dikalikan R lagi. Sehingga akan menghasilkan adalah AR pangkat 2. U3 itu sama dengan AR pangkat 2. Perhatikan ini. Kalau 3 di sini, ini sebagai 3, maka di sini 2. Ya. Nah, U4 sama dengan, nah ini U4 ya, terganggu ini tadi ya. U4 sama dengan U3R. Nah, kalau U4 berarti U3R. Nah, U3 di situ adalah AR kuadrat ini. AR pangkat 2 ini. Nah, U3 di situ adalah AR pangkat 2. Dikalikan R, maka hasilnya adalah AR pangkat 3. Paham ya, anak-anak ya? Oke. U5 berarti adalah U4 dikalikan R.
Kalau U5 berarti U4 dikalikan R. Lah, U4 di sini adalah AR pangkat 3. Nah, dikalikan R, maka sama dengan AR pangkat 4. Kalau di sini U5, maka di sini AR pangkat 4. Ya, paham ya anak-anak ya? Kalau U5 di sini AR-nya pangkatnya R-nya pangkat 4. Kalau U4 di sini AR-nya pangkatnya 3. Kalau U3 ini, U3 AR-nya di sini 2. Nah, kalau di sini U4 di sini adalah 3. Ini U5 di sini AR-nya adalah R-nya pangkat 4. Maka bisa disimpulkan kalau UN berarti di sini kan UN di sini kan kalau UN berarti kalau U3 tadi kan N dikurangi 1, ya kan? Maka di sini kalau U3 berarti ini U2, ya kan? Hasilnya nanti AR N pangkat N dikurangi 2, ya, kalikan R sehingga menjadi AR pangkat N pangkat dikurangi 1 ini. Yaitu adalah R sama dengan ini. Salah ini ya. R ini mestinya N di sini adalah pangkatnya. Yaitu adalah A R pangkat N dikurangi 1. Ya. Maksudnya N dikurangi 1 ini sebagai pangkatnya. Ini bukan ARN, bukan salah ini. Mestinya di atas ini. Paham ya anak-anak ya? Oke, bukan ARN tapi AR pangkat N dikurangi 1. Ya. Sehingga UN itu sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Ya, paham ya? Nah, inilah sebagai untuk menentukan UN-nya, barisan geometrinya. Rumusnya adalah, sekali lagi rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah, ini. Ya, paham ya anak-anak ya? Ya, contoh di sini. Ya, 1, 3, 9, 27, 81 seperti tadi ya kan? U10-nya berapa anak-anak? Nah, dari rumus tadi ya, UN adalah A kali R pangkat N-1. Jadi kalau U10 berarti adalah ya, U10 yaitu adalah A kali R pangkat 10 dikurangi 1. Sehingga ya, U10-nya adalah A kali R pangkat 9, ya kan? A, ini 10 dikurangi 1 kan 9, ya kan? Nah, U10 sama dengan A-nya tadi adalah 1, ya kan? Ini kan A-nya 1, ya kan? Rasionya berapa tadi? R ini rasionya kebetulan di sini adalah rasionya adalah 1, 3, 9, 27, berarti R-nya adalah sama dengan berapa tadi? Yaitu adalah 3. Ya, berarti rasionya 3 berarti 1 kali 3 pangkat 9. Nah, 3 pangkat 9 itu berapa anak-anak? Oh, sulit Pak, terlalu besar pangkatnya. Ya, memang pangkatnya besar. Tapi kan kalian sudah tahu dari soalnya di sini. 1, 3, 9, 27, 81. 3 ini adalah 3 pangkat berapa anak-anak? 3 pangkat 1, ya kan? 9 ini berapa? Yaitu adalah nilai dari 3 pangkat 2, ya kan? 27 di sini adalah dari 3 pangkat 3, ya kan? Nah, 81 di sini adalah dari mana anak-anak ya? 81 ini adalah 3 pangkat berapa anak-anak? 3 pangkat 4. Nah, dari soal ini sudah bisa ya. Nilai dari 3 pangkat 4 itu adalah 81. Nah, sedangkan kalau 3 pangkat 9 itu bagaimana? Ya, berarti sama saja dengan 3 pangkat 9 itu adalah 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 1. Ya, kalau ini basisnya atau bilangan pokoknya sama-sama 3-nya di sini, ya berarti pangkat ini bisa ditambahkan. Kalau dikalikan pangkatnya ditambah. Ya, berarti 4 tambah 4 tambah 1 kan berarti kan 9.
Nah, 3 pangkat 4 kan sudah ada di dalam soalnya, yaitu nilainya 81. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, 3 pangkat 9 itu sama saja dengan 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 1. Ya, 4 tambah 4 tambah 1, sehingga 9. Di sinilah 3 pangkat 4 itu nilainya berapa? Yaitu 3 pangkat 4 ini nilainya 81. Ini juga 81. 3 kali 3 pangkat 1 ini nilainya 3. Sehingga 1 di sini sebagai suku pertamanya, yaitu berarti kan 81 dikalikan 81 dikalikan 3. Hasilnya adalah 19.683. Ini berarti U10 nilainya adalah 19.683. Paham ya anak-anak ya? Oke. Sebagai latihannya ya. Coba latihan ini kamu kerjakan di buku tugas ya, di buku tugas. Ya. Nanti dikirimkan ke Pak Sulis, buku tugasnya difoto ya kan. Kemudian dikasih nama, kelas dan nomor absen, kemudian difoto dikirimkan ke Pak Sulis ya kan. Oke. Itu latihannya adalah tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 4, 8, 16 dan seterusnya. Suku ke-10-nya berapa di sini? Nah, kalian pahami di sini ya, sekali lagi kamu cermati ini, tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 4, 8, 16 dan seterusnya. Ya, sebelum kamu mengerjakannya, kamu harus tahu dulu A-nya berapa dan rasionya berapa. Ya. Ya. Paham ya, Nana ya? Oke. Kita lanjutkan dengan deret geometri. Deret itu geometri bagaimana? Yaitu adalah jumlah dari barisan geometri. Kalau kemarin deret aritmetika itu adalah jumlah dari barisan aritmetika. Kalau deret geometri berarti adalah barisan geometri dijumlahkan. Ya, sekali lagi ya. Deret geometri di situ adalah barisan geometri dijumlahkan. Ya, ini dalam contohnya tadi yaitu adalah kalau barisan aritmetika yaitu adalah 1, 3, 9, 27, 81. Berarti di situ kalau deret geometri berarti 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81. Nilainya berapa? Gitu kan? Oke. Nah, 1 sebagai U1, 3 sebagai U2, 9 sebagai U3, 27 sebagai U4, 81 sebagai U5. Ya. Nah, U1 sama dengan A seperti tadi, yaitu adalah U1 sebagai A-nya. Ya, kalau U1 sebagai A berarti adalah R-nya itu adalah seperti tadi sama ya. Sama yaitu U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan dan seterusnya UN ditambah 1 ya. UN ditambah 1. Ini ditambah 1 nih kelihatan. Ya, UN ditambah 1. Selanjutnya berarti SN itu adalah kemarin kalau deret itu berarti menggunakan SN kalau barisan UN ya. SN berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN dikurangi 1 ditambah UN. Nah, berarti SN-nya karena U1 ini sama dengan A berarti U1 ini sebagai A ya kan. U2, nah U2 kan berarti kan R kali A, kan gitu kan. Nah, gitu kan. R kali A atau A kali R. Ini kan U1-nya sebagai A. Ya. Ini kan sebagai A-nya. U1 sebagai A. Berarti A kali R. Ya kan. Nah, sedangkan U3 berarti adalah U2 kali R. Gitu kan.
U4 berarti adalah U3 kali R dan seterusnya. Sehingga Sn di sini adalah A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan AR N dikurangi 2 ditambah AR N dikurangi 1. Ya. Ya, ini sebagai persamaan yang pertama untuk mencari rumusnya nanti. Ini sebagai persamaan yang pertama ya. Kemudian sekarang ini semua dikalikan dengan R. Sn dikalikan R berarti A dikalikan R menjadi AR. AR dikalikan R menjadi AR pangkat 2. AR pangkat 2 dikalikan R menjadi AR pangkat 3 dan seterusnya. Kalau AR pangkat N2 berarti dikalikan R berarti AR N dikurangi 1. Ya, ditambah AR pangkat N. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian diapakan anak-anak? Ya, dari persamaan kedua dikurangi persamaan yang pertama. Berarti persamaan yang kedua ini dikurangi persamaan yang pertama ini. Ya, hasilnya adalah ya ini. Jadi persamaan yang kedua ini dikurangi persamaan yang pertama. Hasilnya ya dikurangi RSN dikurangi SN adalah RSN dikurangi SN. Ya, ini kan. RSN dikurangi SN ini. Ya. Negatif A ini ya. Ini kan berarti dan seterusnya ini dicoret. Ini dengan ini dicoret, ya kan. Ini dengan ini dicoret, ya kan. Kalau R pangkat 3 ini mestinya dicoret. Ini nanti dicoret, ya kan. Nah, ini dicoret ini. Sehingga tinggal ini. Nah, ini kan ini dikurangi tidak ada ini dikurangi A kan berarti kan negatif A ya kan. ARN di sini dikurangi sudah habis dikurangi 0 berarti adalah AR pangkat. Nah, tinggal ini saja. Ya kan? Nah, ini 0 kan, 0 dikurangi A kan berarti negatif A ya kan. Kalau ditambah ya, ditambah ARN A pangkat A kali R pangkat N dikurangi 0 adalah A kali R pangkat N ini. Ini R SN dikurangi SN ya. Nah, ini disederhanakan ya. SN kali R min 1 kan hasilnya ini. Ya, berarti dirubah ini akan menjadi ini. Ya, SN kali R kan RSN. SN kali negatif 1 kan SN ya kan. Berarti kan ini SN kali R min 1 adalah ARN dikurangi A. Ini dibalik. Ini taruh di depan, ini taruh di belakang. Ya, sama aja ini. Ya, negatif A ditambah AR pangkat N sama saja dengan AR pangkat N dikurangi A. Ya, sehingga kalau tinggal SN saja, nah ini tinggal SN saja, berarti SN saja kan berarti AR pangkat N dikurangi 1. Nah, ini kan. Ini kan kalau dirubah kan sama saja dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah, ini kan. Ini A kali Rn hasilnya AR pangkat N ya kan. A kali R pangkat N hasilnya adalah ini kali ini yaitu A kali R pangkat N hasilnya A kali R pangkat N. A dikurangi A dikalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif A. Ini. Ya. Tuh, ini pemfaktoran namanya. Nanti akan kita pelajari di kelas 8 semester 2 kalau nggak salah ya. Ini. Sehingga Sn adalah A kali R pangkat N dikurangi 1 per, nah ini sebagai pembaginya.
R dikurangi 1. Ya, ini adalah dengan R tidak boleh sama dengan 1. R di situ, rasio itu tidak boleh sama dengan 1. Ya, di situ ya, tidak boleh sama dengan 1. Nah, sehingga rumusnya adalah Sn di situ adalah A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Itu adalah untuk rasionya lebih dari 1. Ya, untuk rasio lebih dari 1 atau Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R untuk R kurang dari 1. Seperti tadi, di awal tadi kan di barisan geometri kan ada rasionya kan 1/2. Ya kan, 1/2 kan berarti kurang dari 1. Itu ya, paham ya anak-anak ya? Pokoknya kalau R-nya kurang dari 1 menggunakan rumus ini. Ya, menggunakan rumus ini kalau R-nya kurang dari 1. Ya, di antara 0 sampai dengan 1 bisa 1/2, bisa 1/3, bisa 1/4, bisa 2/3, bisa dan lain sebagainya. Kalau kurang dari 1 menggunakan rumus Sn A dikalikan A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Kalau R-nya lebih dari 1, ya bisa 1, ya kan? Bisa 2, bisa 3 menggunakan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Ini untuk R lebih dari 1. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke, contohnya. Nah, 1 ditambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81 tambah seterusnya. Ya, S10-nya berapa? Maksudnya S10 itu adalah jumlah suku yang jumlah 10 suku yang pertama. Berapa kalau 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81 sampai dengan 10 suku itu kalau jumlahkan berapa begitu maksudnya. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke. Dengan rumus tadi berarti ini kan rasionya berapa anak-anak tadi? 1,3,9,27,81 rasionya berarti berapa? Rasionya adalah 3, ya kan? Sedangkan A-nya berapa? Yaitu adalah A-nya sama dengan 1. Ya. Oke, kita hitung coba. Karena ini rasionya lebih dari 1, maka menggunakan rumus A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Ya. Nah, berarti S10 sama dengan 1 dikalikan 3 pangkat 10 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1 karena rasionya 3, ya kan? Ya, berarti adalah, nah ini, 3 pangkat 10 itu berapa? Seperti tadi, kalau 3 pangkat 9 bisa dirubah menjadi 3, karena di sini sudah ada nilainya, yaitu 3 itu berarti 3 pangkat 1, 9 dari 3 pangkat 2, 27, berarti nilai dari 3 pangkat 3, 81, di sini dari 3 pangkat 4. Maka kan ini kan sudah ada nilainya di sini 3 pangkat 4. Ya, 3 pangkat 4 di situ nilainya adalah 81. Nah, berarti kan 3 pangkat 10 itu bisa dihitung dari 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. 4 tambah 4 tambah 2 kan 10 ini. Paham ya anak-anak ya? Sehingga kamu tidak usah menghitung 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10, tidak perlu. Ya kan, di sini kan sudah ada jawabannya 3 pangkat 4 ya. Berarti tinggal 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 4 itu nilainya 81, 3 pangkat 2 nilainya 81, 3 pangkat 2 nilainya 9. Berarti sama saja dengan 3 pangkat 10 di situ adalah sama saja dengan 81 kali 81 kali 9. Ya, 2 dari mana? Yaitu 3 dikurangi 1 ini. 2 ini dari 3 dikurangi 1, R dikurangi 1. Ya. 81 kali 81 kali 9 nilainya adalah 59.049 ya. 81 kali 81 kali 9 di situ adalah 59.049 dikurangi 1 dibagi 2. Hasilnya adalah
Ya, 59.049 dikurangi 1 dibagi 2. Ya, berarti 59.048 dibagi 2. Hasilnya adalah 29.524. Nah, berarti S10-nya di sini adalah 29.524. Itu ya, paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, paham ya? Oke, sebagai latihannya yaitu adalah tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan geometri 4, 8, 16. Ya. Tuh, seperti tadi pada barisan geometri ada latihan soalnya, di sini deret geometri juga ada latihan soalnya. Tolong Pak Sulis ya, tugas itu latihannya dikerjakan. Ya. Kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke Pak Sulis ya. Paham ya anak-anakku sekalian ya? Oke. Saya kira cukup sekian ya untuk materi barisan dan deret geometri pada hari ini ya. Saya ingatkan lagi pertemuan yang akan datang yaitu minggu depan yaitu adalah penilaian harian yang pertama, yaitu adalah materinya adalah pola bilangan. Paham ya anak-anak ya? Ya. Saya kira sampai di sini dulu ya. Sekali lagi tugas-tugas tadi ada latihan tadi coba tolong dikerjakan dan dikirim ke Pak Sulis ya. Sekali lagi ya. Itu Pak Lis mohon ya. Ya. Saya kira cukup sekian ya dari Pak Sulis ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.